Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Klebia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas Latsar di agenda kedua, yaitu permasalahan di lingkungan kerja. Ini terfokus kepada masalah smart government. Di sini ada beberapa isu yang akan saya bahas. Yang pertama, penerapan aplikasi Siakat di Ambon, penerapan aplikasi Sister di Ambon, penerapan aplikasi Sieka di Ambon. Ya, jadi ada tiga aplikasi yang coba saya sorot di sini, lalu kemudian nanti akan saya tentukan isu mana yang akan saya bahas secara konsentrasi. Ya, yang pertama di sini kita akan mengidentifikasi masalah. Uh, Identifikasi masalah sini terkait dengan smart ASN. Jadi seorang ASN itu dituntut untuk bisa mengaplikasikan aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan kinerja ataupun dalam hal pelayanan publik. Nah, namun itu semua akan bisa terwujud jika konsep smart ASN dijalankan atau diimplementasikan secara baik dan benar oleh ASN. Adapun beberapa isu yang menjadi masalah terkait dengan implementasi Smart ASN di IAIN Ambon itu, yang pertama, penerapan aplikasi Siakat di IAIN Ambon. Sebenarnya aplikasi Siakat atau Sistem Informasi Akademik itu sudah cukup lama diterapkan di IAIN Ambon. Mulai dari Siakat baru, Siakat lama, dan kemudian sekarang kita sudah bekerja bersama dengan Sevima. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa sistem akademik atau sistem informasi akademik adalah suatu sistem informasi ya, akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online, seperti proses penerimaan mahasiswa baru, pembuatan jadwal kuliah, pengisian kartu perencana studi, pengisian nilai, perwalian, pengolahan data, dosen dan mahasiswa. Nah, eh, kedengarannya memang aplikasi ini sangat mudah dan praktis dan memang ini sudah dirasakan oleh kami untuk menjalankan secara cukup baik. Tapi sayangnya di situ ada beberapa oknum dosen ataupun dosen-dosen senior yang kiranya mungkin kurang memahami dan akhirnya aplikasi ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Contoh kecil saat untuk pembimbingan akademik atau PA, dosen pembimbing akademik, itu harusnya yang mengvalidasinya itu adalah dosen PA. Tapi sayangnya di sini setiap kali mahasiswa KRS itu hanya dilakukan secara manual tanpa ada validasi secara langsung oleh dosen PA di sistem akademik. Selain itu, banyak dosen yang memang tidak menginput nilai secara online di Siakat, tapi masih menggunakan secara manual. Ini artinya pemahaman terkait dengan sistem informasi akademik untuk beberapa dosen masih sangat cukup minim. Ya. Saya lanjut lagi ke pembahasan kedua, yaitu penerapan aplikasi Sister di Ambon. Sister ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Sumber Daya yang terintegrasi. Aplikasi ini memungkinkan setiap layanan saling terhubung hingga akses portofolio dosen, data-data formal seperti aktivitas dosen, riwayat pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dapat terlihat yang akhirnya mempermudah perencanaan pengembangan kompetensi dan karir pada dosen yang bersangkutan. Nah, jadi sebenarnya sister ini dia tergolong terfokus kepada BKD, BKD beban kerja dosen yang nanti ujung-ujungnya secara haknya ketika itu dia dilaporkan itu akan mendapatkan hak-hak dosen itu sendiri, yaitu pembayaran terhadap sertifikasi. Namun yang menjadi kendala di sini aplikasi sister itu pemahaman dosen-dosen yang masih sangat minim terkait dengan masalah aplikasi sister ini. Lalu kemudian asesor yang memang masih terfokus di pada fakultas tarbiyah, sedangkan fakultas-fakultas lain secara keilmuan itu dia berbeda dengan fakultas yang ada di fakultas tarbiyah. Ya. Lalu kemudian saya lanjut lagi di
Yang ketiga, penerapan aplikasi SIEKA di Ambon. Nah, aplikasi SIEKA ini itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sistem Informasi Elektronik Kinerja SN atau disingkat SIEKA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk melihat sejauh mana kinerja pegawai. Bahkan saat ini salah satu syarat mencairkan tukin dan TPG adalah dengan menyerahkan laporan bulanan SIEKA ini. Nah, untuk penerapannya di Ambon sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa oknum pegawai dan dosen yang masih belum serius menginput data kinerja harian dan bulanan pada aplikasi SIEKA. Bahkan ada beberapa kasus ditemukan oknum pegawai yang tidak menginput data kinerjanya pada aplikasi SIEKA, tapi tunjangan kinerja atau tukinnya tetap bisa dapat. Nah, ini yang menjadi isu ketiga. Lalu kemudian kita masuk ke berikutnya, itu penyebab terjadinya masalah. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditambah sistem akademik yang berbasis digital dan online membuat beberapa dosen yang mempunyai keterbatasan di bidang IT mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya di aplikasi SIAKAD. Yang kedua, kurang kesadaran individu dosen itu sendiri dan kurang fungsi kontrol dari pejabat berwenang. Apalagi ditambah jumlah asesor yang sangat minim di aplikasi Sister. Semua asesor terfokus di pendidikan atau keilmuannya itu pendidikan. Itu dia adanya di Fakultas Tarbiyah. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran individu pegawai itu sendiri dan kurangnya fungsi kontrol dari pejabat berwenang terkait laporan kinerja pegawai pada aplikasi SIEKA. Lalu kemudian yang berikutnya, ketika ini tidak dijalankan, si Eka, si Aka, Sister dan si Eka, ada pihak-pihak yang memang dia akan terdampak dari isu-isu tersebut. Nah, yang pertama, dalam kasus si Akad, yang akan mengalami banyak imbasnya adalah mahasiswa. Mengingat si Akad ini mengakomodir hampir keseluruhan urusan akademik. Nilai mahasiswa tidak akan terakumulasi di si Akad. Pengambilan KRS menjadi terkendala karena IPS tidak mencukupi mengambil 24 SKS, KRS mahasiswa tidak tervalidasi, dan lebih parah lagi, laporan nilai tidak terakomodir ke PDDikti, dan masih banyak lagi yang lain. Yang pertama dampaknya, lalu kemudian dampak yang kedua itu terkait aplikasi Sister. Dampak dari isu tidak diterapkannya Sister sebagai acuan pelaporan beban kerja dosen BKD, maka imbasnya sertifikasi dosen tidak akan terbayar. Jadi imbasnya ada pada dosen itu sendiri. Yang ketiga, dampak dari isu tidak menginput data kinerja di aplikasi SIEKA adalah tunjangan kinerja atau tukin tidak akan terbayar. Yang terkena dampaknya adalah pegawai itu sendiri. Lalu kemudian di bagian dia menepis isu permasalahan. Untuk melihat satu isu yang dianggap mengancam, berbahaya, dan perlu segera diantisipasi, saya menggunakan teknik lapisan isu dengan bantuan metode USG. Berikut ini adalah kriteria yang dipakai dalam metode USG. Itu U, urgensi, seberapa mendesak isu itu harus dibahas. S, seriousness, seberapa serius itu harus dibahas. Dan G, growth, seberapa besar kemungkinan isu itu berkembang buruk jika tidak diselesaikan. Interval penentuan prioritas dengan skala lingkat nilai 1 sampai dengan 5. 1 itu sama dengan sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Hasil analisis dengan metode USG disajikan pada tabel 1 berikut ini. Kita lihat. Ya, di sini terlihat dari tabelnya, yang pertama, tidak maksimalnya dosen dalam mengoperasionalkan aplikasi SIAKAD. Itu urgensinya saya beri nilai 5, seriousness-nya saya beri 5, dan growth-nya saya beri nilai 4, total jadi 14. Ya, ini menjadi pilihan isu yang paling penting menurut analisis saya. Nah, lalu kemudian di peringkat kedua, di situ tidak maksimalnya dosen dalam menginput data beban kerja dosen BKD.
pada aplikasi Sister. Dia mengasih peringkat kedua karena ini penilaian saya di urgensi saya berikan nilai 4, Sirius 4, dan Gord 4 totalnya 12. Dan yang ketiga totalnya hanya 10. Mendapatkan peringkat ketiga. Lalu kemudian kenapa alasan saya menempatkan seperti itu? Yang pertama, urgensi tentang seberapa mendesak isu oknum dosen yang tidak maksimal mengoperasikan aplikasi AKAD harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Saya beri 5, karena aplikasi si AKAD menjadi aplikasi utama dalam pelayanan mahasiswa. Jika ini dibiarkan, mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian studinya. Lalu di bagian seriousness-nya, saya beri poin 5, karena besar kemungkinan penggunaan aplikasi si AKAD yang tidak maksimal membuat kendalanya pelaporan di Predikti, yang imbasnya penomoran ijazah nasional atau PIN tidak akan keluar diakibatkan ada KRS dan KHS yang tidak tervalidasi oleh dosen bimbing akademik atau PA. Lalu kemudian yang ketiga growth, saya berikan poin 4, karena jika aplikasi tidak diterapkan dengan baik dan benar, target Fakultas Syariah IAIN Ambon dalam meningkatkan kompetensi pelayanan mahasiswa dalam pelayanan akademik mengalami penurunan. Mahasiswa akan mengeluh dan imbasnya minat mahasiswa ke IAIN Ambon akan menurun. Ya, berikutnya di bagian E, penyebab terjadinya isu. Yang pertama, penyebabnya itu kurangnya keinginan oknum dosen untuk meningkatkan potensi diri, khususnya pada aplikasi SIAKAD. 2. Kurangnya rasa tanggung jawab sebagai dosen untuk melengkapi kewajiban pada aplikasi SIAKAD. Yang ketiga, kurangnya fungsi kontrol dari pimpinan atau atasan fakultas sebagai fungsi kontrol. Yang keempat, tidak ada sanksi dan tidak ada reward bagi pimpinan. Dari pimpinan maksudnya ya, reward dari pimpinan. Nah, kendala-kendala ini kemudian dapat saya petakan dengan menggunakan fishbone diagram. Di situ ada beberapa hal yang saya lihat, mulai dari skill, control, responsibility, dan motivation. Skillnya itu yang menjadi kendala kurang meningkatnya kompetensi diri, khususnya pada aplikasi SIAKAD. Kontrolnya kurang fungsi kontrol dari pimpinan. Responsibility-nya kurang rasa tanggung jawab sebagai dosen untuk melengkapi kewajiban. Dan motivasinya tidak ada sanksi dan tidak ada reward. Dari keempat penyebab itu, akhirnya tertuju tidak maksimalnya dosen dalam mengoperasionalkan aplikasi SIAKAD. Ya, yang terakhir rekomendasi penyelesaian isu. Di sini saya ada 4 rekomendasi. Yang pertama, memberi pelatihan terkait aplikasi sistem informasi akademik SIAKAD ke semua dosen dan harus wajib hadir mengikuti pelatihan. Dosen senior yang sudah lanjut usia bisa disertakan asistennya untuk mengikuti pelatihan. Jadi asistennya ini nanti yang mewakili dosen untuk menginfokan aplikasi SIAKAD. Yang kedua, rasa tanggung jawab adalah pribadi yang timbul dari diri masing-masing individu, maka dari itu pimpinan atau pejabat harus sering-sering mengingatkan para dosen dalam setiap rapat kerja raker. Diingatkan terkait dengan masalah dimaksimalkan penuntutan data ataupun validasi dari dosen-dosen PA di SIAKAD ini. Yang ketiga, adanya fungsi kontrol tegas dari pimpinan terkait kewajiban-kewajiban dosen pada aplikasi SIAKAD. Dan yang keempat, harus ada sanksi dan harus ada reward dari pimpinan. Tanpa sanksi, karena tanpa sanksi dan reward, maka tidak ada motivasi dosen untuk meningkatkan kinerjanya. Aturan hanya sebatas aturan tanpa ada target yang jelas. Ya. Saya rasa begitu saja penyampaian singkat terkait dengan isu-isu yang ada di Fakultas Syariah IAIN Ambon. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.